أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat kedua namanya Surat Al-Baqarah ayat 265. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin.
Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali untuk menyambung hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan untuk kita semuanya, keluarga besar kita dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya marilah kita senantiasa memperkokoh Islam, iman dan ihsan kita, dan kita berhati-hati untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena langkah-langkah perbuatan setan itu akan mengajak umat manusia untuk melakukan sebuah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wassaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman wassalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, telah bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari ajaran para ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan bala musibah kepada mereka dengan 3 macam musibah, yaitu 1, Allah menghilangkan berkah dari usahanya. Yang kedua, Allah menjadikan raja yang dolim buat mereka. Yang ketiga, Allah akan mengeluarkan mereka dari dunia atau mati tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa bisa menjauhi segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu akan mendatangkan musibah atau bala. Ya, bayangkan kalau rizki ya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak barokah ya dia, maka tentu bisa menyebabkan cara mencarinya rizki itu dengan cara yang salah ya dek, kemudian dibelanjakan dengan cara yang salah pula. Nah itu nanti pasti akhirnya akan menyebabkan manusia
menjadi bukan dirahmati sama Gusti Allah, tapi menyebabkan manusia itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan menyebabkan apa? Rizki-rizki yang didapat dengan cara yang tidak halal itu maka akan mendatangkan kegelapan ya Dek, kedoliman ya, dolim diri, keluarga besar dan umat ini, maka tentunya nanti akan terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi, maka sulitnya manusia untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang paling dikhawatirkan lagi apabila umat manusia ini berbuat kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dia tidak bertaubat kepada Allah, dikhawatirkan akan mati tanpa membawa iman yang namanya su'ul khotimah. Naudzubillah summa naudzubillah min daliklah. Untuk solusinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita tidak lupa kepada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa kita berzakat, berinfak, bersodakoh, karena itu semuanya akan mendatangkan apa Dek? Keberkahan ya. Harta kita barokah, harta kita berguna, bermanfaat untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk umat ini. Nah, ini diperlukan yang namanya keberkahan itu. Jadi luar biasa apabila harta benda kita ini sebagian ya untuk kita manfaatkan fisabilillah tadi dengan bersedekah, sebagian lagi untuk keluarga besar kita, maka fa insyaallah nanti dunia dan isinya ini akan menjadi mazra'atul akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita dan juga sholat tarawih kita, ngaji kita, dan seluruh amal soleh kita di bulan suci ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah akan menurunkan untuk kita semuanya rahmatnya, ampunannya, dan kita akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Surat Al-Ahzab ayat 34 dan 35. Baik, kita bersama mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 265. Infak diumpamakan sebagai sebidang kebun yang mendapat siraman air hujan yang cukup, sehingga kebun itu memberikan hasil 2 kali lipat dari hasil yang biasa. Andai kata hujan itu tidak lebat, maka hujan gerimis pun cukup, karena kebun tersebut terletak di dataran tinggi yang mendapatkan sinar yang cukup serta hawa yang baik, dan tanahnya pun subur. Luar biasa yang namanya infak, sedekah, zakat ya Dek. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ini luar biasa Dek. Jadi Allah nanti akan menyuburkan harta benda kita itu, dan kita ya, hati kita, iman kita akan disuburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang al-muttaqin. Jadi termasuk ciri-cirinya orang yang al-muttaqin itu rajin bersedekah. Ayat ini bermunasabah dan merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Dilihat dari sisi mekanisme erosi, adanya penutup lahan berupa pohon-pohonan atau tumbuhan. Saya ulang,
atau tumbuhan dapat menghindarkan atau mengurangi resiko terjadinya erosi. Jadi tanah itu ternyata kalau tidak ditanami tumbuhan itu mudah yang namanya erosi. Ya, makanya harta benda kita kalau misalnya tidak ada zakat, infak, sedekah, dikhawatirkan ada erosi. Lah erosinya apa? Yaitu berupa musibah yang menyebabkan keluarga kita ini akan mengalami bencana ataupun bahaya ya Dek. Jadi itu harus berhati-hati. Hujan di kebun pegunungan bukan penyebab erosi, melainkan memberikan manfaat berupa peningkatan hasil untuk tanah yang dibudidayakan sebagai kebun. Dalam hal ini pembelanjaan harta untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala diumpamakan sebagai kebun di pegunungan yang disirami hujan dan menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Seandainya tidak ada hujan lebat di kebun pegunungan, hujan gerimis bahkan embun pun sudah memadai untuk menghasilkan buah-buahan yang baik. Makanya ya Dek, di dalam ajaran infak itu monggo sesuai dengan kemampuan kita ya Dek. Jadi ada infak itu berskala kecil, ada infak itu berskala sedang, ada infak itu berskala besar sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita terhindar dari yang namanya bakhil dan kikir ya. Amin amin ya robbal alamin. Dalam pandangan ilmu ekologi, keadaan yang digambarkan dalam ayat 265 surat Al-Baqarah di atas memang betul terjadi. Fenomena alam ini jelas memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dengan sangat rinci akan alam ini, sehingga semua makhluk mempunyai kesempatan untuk bertasbih kepadanya. Jadi gunung-gunung, kemudian tumbuhan-tumbuhan, ya, binatang-binatang, bumi dan isinya, langit dan isinya, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dibaca Dek di surat Al-Hasr mulai ayat 10 sampai 24. Embun atau lebih tepatnya disebut kabut adalah awan yang bersentuhan langsung dengan tanah atau pepohonan. Dalam bahasa Inggris untuk fenomena alam yang satu ini digunakan 2 kata, yaitu fog dan mist. Perbedaan keduanya hanyalah pada kepadatan material awan. Kata fog digunakan apabila kabut menyebabkan jarak pandang kurang dari 1 kilometer. Sedangkan kata mist adalah keadaan kabut yang mengakibatkan jarak pandangnya kurang dari 2 kilometer. Kabut berbeda dengan awan lainnya hanya karena awan itu bersentuhan dengan permukaan bumi. Keadaan ini dapat terjadi baik di dataran rendah maupun pegunungan. Terjadi perbedaan suhu udara dan titik beku air sebesar 30 C atau kurang. Kabut dimulai saat uap air memadat menjadi butiran air yang sangat halus di udara. Pemadatan uap air inilah yang kemudian tampak menjadi apa yang dinamakan awan. Kabut umumnya terjadi di kawasan yang sangat lembab. Keadaan lembab dapat terjadi karena ada penambahan uap air di udara atau suhu udara yang menurun. Akan tetapi kadangkala kabut dapat terjadi tanpa adanya syarat-syarat tersebut. Pada umumnya kabut terjadi saat kelembaban udara mencapai 100%. Pada kondisi ini udara tidak lagi dapat mengikat uap air yang ada di udara.
Klasifikasi kabut dapat dilakukan karena perbedaan penyebab, sifat, dan lainnya. Misalnya, ada kabut yang dapat terjadi dan menghilang dalam waktu singkat. Kabut itu bisa disebut sebagai flash fog. Juga ada kabut yang dikenal dengan nama sea fog yang terjadi di atas permukaan air laut. Di sini terjadinya kabut sangat dipengaruhi oleh kehadiran garam. Partikel garam yang renik akan memenuhi udara yang ada di atas permukaan air laut oleh berbagai sebab, antara lain disebabkan oleh angin atau percikan, pecahan ombak, dan sebab-sebab lainnya. Partikel garam renik ini kemudian akan berperan sebagai pengumpul uap air. Ada pula tipe kabut yang disebabkan perubahan suhu saat senja atau pagi hari, suatu keadaan saat ada angin dingin yang melewati kawasan perairan yang hangat, atau air hujan yang melewati lapisan udara yang panas sehingga terjadi penguapan. Kabut seringkali menghasilkan hujan dalam bentuk gerimis. Keadaan ini umumnya terjadi karena kelembaban udara sudah melebihi angka 100%. Segera awan akan berubah menjadi butiran air hujan, terutama apabila lapisan kabut naik ke atas dan bersentuhan dengan suhu dingin di bagian atas. Dalam kaitan dengan kabut, para ahli ekologi menemukan suatu jenis hutan yang unik karena berasosiasi sangat erat dengan kabut. Hutan ini biasa disebut dengan cool forest atau fog forest. Hutan demikian ini menunjuk pada hutan hujan basah di kawasan dataran tinggi, baik di pegunungan tropis atau subtropis umumnya. Lapisan kabut ini akan menebal pada bagian puncak pohon-pohon hutan atau kanopi. Umumnya hutan kabut tidak terlalu luas dan terbatas hanya pada kawasan di mana lingkungan atmosfer cocok untuk membentuk kabut. Hutan ini juga ditandai oleh kabut yang hampir selalu hadir, sehingga memperkecil kemungkinan tumbuhan memperoleh sinar matahari langsung. Pohon-pohon pada kawasan ini ditandai dengan tumbuh lebih pendek dan kecil. Ukuran ini sangat berbeda dengan jenis sama dan tumbuh di dataran rendah atau bagian pegunungan lain yang memperoleh sinar matahari penuh. Kelembaban yang tinggi mendorong tumbuhnya tanaman epifit yang menempel di batang dan cabang pohon, yang sebagian besar didominasi oleh kelompok lumut maupun paku-pakuan. Kehadiran tumbuhan merambat dan lumut ini juga menjadi ciri bahwa ini adalah hutan kabut. Di dalam hutan kabut, sumber air utamanya adalah butiran renik air yang berasal dari kabut. Kondensasi uap air kabut akan terjadi terutama di daun pepohonan dan jatuh dalam bentuk butiran air ke lantai hutan. Suatu fenomena alam yang berada di kawasan yang sangat jauh dari tempat turunnya Al-Quran, tetapi dijelaskan dengan rinci di dalam Al-Quran, merupakan bukti bahwa kitab suci ini bukan karangan manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui yang dapat menurunkan ayat seperti ini. Dikatakan bahwa yang diumpamakan dengan kebun itu adalah orang yang menafkahkan hartanya karena dia menyadari bahwa dia telah menerima rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bersedia untuk memberikan infak yang banyak. Walaupun suatu ketika dia memperoleh rahmat yang sedikit, namun dia tetap memberikan infak. Membelanjakan harta di jalan Allah atau berinfak benar-benar dapat memperteguh jiwa.
Sebab cinta kepada harta benda telah menjadi tabiat manusia. Karena sangat cintanya kepada harta benda, terasa berat baginya untuk membelanjakannya, apalagi untuk kepentingan orang lain. Maka jika kita bersedekah misalnya, hal itu merupakan perbuatan yang dapat meneguhkan hati untuk berbuat kebaikan serta menghilangkan pengaruh harta yang melekat pada jiwa. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya, Wallahu bima ta'maluna basir. Allah senantiasa melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ini berarti bahwa Allah selalu mengetahui kebaikan-kebaikan yang dilakukan hambanya, antara lain berinfak dengan niat yang ikhlas, maka Dia akan memberikan pahalanya. Sebaliknya Allah juga mengetahui semua perbuatan yang tidak baik, maka Dia akan membalasnya dengan azab api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan keluarga besar kita dari siksaan api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.